Mari kita lanjutkan ke pemateri ketiga. Terima kasih banyak Om Imad. Lanjut ke Bro Jeki. Bro Jeki, ready? Ya. Siap. Kepada Bro Jeki. Nah, berikut sedikit resume tentang beliau. Saat ini beliau menjabat sebagai Syariah Business Process Development Manager di Maybank Indonesia dengan berbagai macam pengalaman, terutama di grup Maybank Islamic, baik di Kuala Lumpur maupun di Indonesia. Dan beliau mengenyam pendidikan masternya di INSAFE dan gelar sarjana di IAUM Malaysia. Langsung saja kepada Bro Jeki, saya akan siapkan materinya. Ya, terima kasih Mas Arief. Ya, seperti yang tadi udah dibilang Mas Arief, sekali lagi nama saya Jeki Lim. Walaupun nama saya Jeki Lim, alhamdulillah saya Muslim. 11 tahun saya di Malaysia karena saya S1 dan S2 di sana, dan kebetulan alhamdulillah terus langsung kerja di Maybank Kuala Lumpur selama 4 tahun sebagai product manager. In fact, tidak di product per se, tapi di process development. Oke. Hari ini saya akan mencoba untuk sharing knowledge ya dengan teman-teman di sini. Langsung saja mungkin Mas Arief di slide yang kedua. Oke, sebelumnya saya ingin memberikan disclaimer karena ini kan masalah terkait produk ya. Jadi mungkin agak sedikit sensitif karena semua informasi yang saya share di sini insya Allah semuanya ada di website. Jadi for public knowledge. Walaupun saya ngambil mostly dari website Maybank karena Maybank Islamic di Malaysia kan yang paling gede lah ya insya Allah. Tapi ada beberapa yang Maybank nggak ada produknya, saya ngambil dari bank lain. Dan adapun materi yang tidak ada dalam website, insya Allah itu sudah menjadi rahasia umum yang almost all banking practitioners di Malaysia mengetahuinya. Oke, yang pertama itu adalah product range di Malaysia. Ya, di sini nih ada banyak ada banyak colors. Sebenarnya ini mungkin saya jelaskan legendnya dulu karena di sini saya mencoba untuk menjelaskan ada dua. Satu produk range-nya, yang kedua adalah pertanyaannya karena ada satu pertanyaan itu yaitu apakah common syariah akad yang dipakai di Malaysia yang di Indonesia tidak, yaitu saya tandai dengan warna purple. Kemudian yang warna hijau adalah produk-produk yang di Malaysia ada, yang di Indonesia belum ada. Mohon maaf kalau misalnya nanti ada yang di Indonesia ternyata sudah ada, mohon diinfokan. Kemudian yang merah, saya rasa yang di Malaysia tidak ada, tapi di Indonesia ada. Oke, langsung saja mulai dari yang funding. Sebenarnya tadi udah sudah dibahas oleh Mas Ronald dengan sangat mendetail tentang beberapa isu yang di sini nanti akan tersentuh lagi. Jadi yang pertama adalah kasa. Kasa kalau misalnya di Maybank itu kita pakai core semuanya. Sejak sejak BNM mengeluarkan policy document tentang core pada Agustus 2016, yaitu bahwa the requirements for Islamic financial institution to revise all product based on Wadiah Yadamanah to core. Jadi efektif I think 2018 karena pada 2018 banyak bank-bank di Malaysia mengconvert kasa mereka dari yang Wadiah Yadamanah to core. Jadi most of kasa di Malaysia sekarang menggunakan core. Kemudian yang kedua ada TD yaitu term deposit. Kita ada CM. Jadi kebanyakan di sana juga bank-bank lain juga semuanya pakai CM. Seperti yang dijelaskan oleh Mas Ronald tadi, CM pada funding praktisnya, mekanismenya yaitu terbalik dari yang di financing. Jadi kalau yang di financing itu bank yang punya uang, bank yang nanti akan menjual ke customer dengan bank sale price, dibayar dengan deferred payment. Yang ini kebalik. Nasabah yang punya uang, jadi nanti nasabah yang ngejual ke bank.
gitu. Cuman penjualan semua transaksi diwakilkan oleh bank. Gitu. Kemudian untuk FCA, foreign currency account, kita juga menggunakan Corp. Yang keempat yaitu yang tadi seperti yang dijelaskan oleh Mas Ronald, di Malaysia ada IA, yaitu investment account, menggunakan mudharabah. Nah ini juga menarik juga, karena sebelumnya mudharabah kita nggak ada. Sebelumnya kita semuanya under deposito ya. Tapi setelah AFSE 2013, semua harus diubah menggunakan IA. Nah, untuk just to share with everyone, IA ini tidak dijamin oleh PIDM. Jadi jadi selayaknya investment, apapun yang ditanamkan oleh nasabah di situ tidak akan dijamin oleh PIDM. Jadi kalau ada losing, ya customer akan menanggung losing juga. Tapi bagaimana cara kita mengedukasi customer itu lebih ke ini apa? Bagaimana cara kita menjual customer itu lebih ke bagaimana cara kita mengedukasi customer. Contohnya memang kalau misalnya IA ini investment account, maka kita akan bilang ke customer investment account ini akan diinvestkan ke portfolionya bank. Jadi contoh misalnya customer untuk nasabah consumer, jadi mereka akan mendapatkan semacam prospektus portfolio mana saja yang akan portfolio mana saja yang available untuk investment, dan performance dari mungkin biasanya kalau di PDS selain ada PDS kan di Malaysia kan diharuskan semua produk ada PDS, yaitu product disclosure sheet. Nah, product disclosure sheet ini adalah salah satu dokumen tapi bukan legal dokumen, itu menjelaskan semua tentang produk entah akadnya, entah ininya mekanismenya, pricingnya dan lain-lain. Nah, seperti itu. Nah, selain PDS yang di IA ini biasanya dia akan ada prospektus dan ada performance report, past performance report dari aset-aset tersebut. Jadi nasabah bisa melihat. Dan bagaimana tadi cara kita menjual untuk ke customer adalah biasanya kita akan tanamkan ke customer bahwa nasabah tidak perlu takut karena uang nasabah akan diinvestasikan ke aset-aset bank yang bagus lah istilahnya begitu kan. Jadi istilahnya kalau misalnya uang nasabah itu akan hilang in the case the banks collapse. Nah, seperti itu. Kemudian untuk menambahkan lagi poin dari Mas Ronald tadi, kenapa sih salah satu misalnya yang kenapa sih banyak di sana itu sekarang menggunakan IA, dari government-nya sendiri itu diberikan insentif yang diberikan kepada bank. Terutama contoh misalnya mereka mengkonvert yang deposit itu menggunakan IA yaitu mudharabah yang tidak dijamin oleh PIDM, maka bank boleh mendapatkan zero capital charge for financing asset funded by IA. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, produk selanjutnya yaitu Gold Account. Gold Account ini saya rasa di Maybank belum ada. Yang ini saya ambil dari Bank Islam. Itu menggunakan akad wakalah dan by Ashore. Kemudian ada Arahan, yang ini actually hot topic juga, karena beberapa akhir-akhir ini ada isu tentang mengenai Arahan, yaitu by Wasalaf ya, yang 2 kontrak menjadi 1. Itu sekarang kalau tidak salah mereka sedang menyiapkan alternatifnya. Tapi masalahnya mereka memang ada isu karena policy guideline ini diisu oleh Bank Negara Malaysia. Jadi yang berlaku untuk guideline ini adalah banking saja. Jadi kayak pegadaian biasa, yang syariah pegadaian biasa, dia tidak berlaku, dia tetap menggunakan apa yang existing. Seperti itu. Kemudian masuk ke financing consumer. Financing consumer sama di Malaysia sama di kita. Mortgage dan pembiayaan mortgage, KPR dan pembiayaan properti di sana menggunakan CM dan MMQ. MMQ dulu ada murabahah, dulu juga ada BBA, tapi setelah adanya CM semuanya beralih ke CM karena dianggap lebih mudah dan less issue. Kalau saya dari perspektif produk di Malaysia, kita memang menganggap ini less issue karena sebelumnya kan di sana kan ada yang namanya Bayi Inah, BBA,
tapi setelah tahun berapa itu FSA 2013 kalau nggak salah, itu tuh Bank Negara merevise policy guideline untuk INAH dan INAH menjadi lebih strict. Jadi istilahnya dipaksa untuk keluar mencari solusi lain. Nah pada saat itu juga adanya CM, jadi orang-orang semuanya beralih ke CM. Adapun MMQ itu kalau misalnya di sana untuk completed property saja. Sebelumnya MMQ itu ada untuk non-completed property atau inden, tapi setelah Bank Negara mengeluarkan kayak semacam ini ya guideline baru, yaitu kalau misalnya contoh untuk properti inden, apabila properti itu abandoned project, maka pendapatan yang sudah diterima bank melalui ijarah mausufah fi zimmah itu harus dikembalikan ke nasabah. Karena kan barangnya belum ada, sedangkan bank sudah menikmati pendapatan melalui ijarah mausufah fi zimmah, gitu kan. Jadi kalau misalnya abandoned project, barangnya tidak ada, tidak jadi, maka profitnya harus dikembalikan ke nasabah. Nah, sejak dari itu, bank-bank di Malaysia mulai meninggalkan MMQ untuk yang under construction. Jadi untuk yang fully constructed, mereka pakai MMQ. Kemudian untuk vehicle financing, mereka menggunakan ITAP dan CM, tapi ini untuk kereta saja. Untuk mobil saja, untuk roda 4. Kemudian personal financing, mereka menggunakan CM. Kalau di sana karena CM nasabah tidak perlu aset, jadi untuk yang personal financing pun mereka bisa menggunakan CM. Karena nasabah maunya adalah uang, maunya adalah cash. Jadi mereka memfasilitasi ini menggunakan CM dan nasabah bisa memakai, ya, terserah mereka gitu kan. Bahkan mereka untuk PRKS, untuk overdraft itu available untuk consumer. Kemudian untuk credit card mereka juga memakai CM. Adapun pembiayaan yang satu lagi ini adalah yang unik di Malaysia, tetapi saya tidak melihat di Indonesia, yaitu RTO. Ini juga dari Maybank. RTO maksudnya adalah menggunakan ijarah. Tapi pada ini operationalnya saya melihat ini based on operational lease. Jadi tidak menggunakan financial lease. Jadi istilahnya nasabah diizinkan untuk menyewa aset daripada bank. Contoh misalnya nasabah memerlukan rumah. Jadi bank akan membeli rumah itu dari developer dan akan di-lease-kan ke nasabah melalui ijarah. Dan apabila nasabah pada kemudian hari menghendaki untuk membeli, maka dia akan maksudnya untuk mengambil financing, maka dia bisa dia akan turn to CM. Benefitnya untuk nasabah adalah nasabah tidak memerlukan down payment karena nasabah tidak dalam hal ini dia tidak memerlukan financing pada awalnya kan. Karena di Malaysia kan landscape-nya banyak apartemen-apartemen, properti itu banyak apartemen dan orang-orang banyak tinggal di apartemen-apartemen dan banyak penyewaan kan. Jadi istilahnya kalau untuk dari sisi nasabah tidak perlu contoh misalnya nasabah yang baru newly married lah, baru menikah ya. Dan biasanya kan uangnya pas-pasan dan tidak bisa menyediakan 10% untuk down payment, maka inisiatif menggunakan RTO, yaitu menyewa, nasabah cuma perlu 3 bulan down payment, seperti praktis di Malaysia secara keseluruhan, yang pada akhirnya kalau misalnya nasabah walk out, dia akan dikembalikan. Dan apabila nasabah sudah mempunyai uang untuk melanjutkan mortgage, dia bisa. Kemudian ASB financing ini lebih ke karena produk unit trust-nya ada di Malaysia. Maksudnya cuman saya rasa di Malaysia unik karena ASB financing ini untuk Melayu. Kebanyakan untuk Melayu lah ya, ini benefitnya. Nah, seperti itu. Kemudian yang saya tidak melihat di Malaysia itu untuk Hajj financing dan vehicle financing untuk roda 2. Kemudian lanjut ke financing SME, BB, and corporate. Sebenarnya SME, BB, and corporate produknya hampir sama, yaitu consist of term financing, kemudian short term revolving credit. I would say kalau di sini mungkin PPB lah ya. Kemudian cash line atau PRKS
dan mungkin tambahan satu lagi trade. Biasanya trade kan masuk sini juga. Nah, di sini juga yang saya pengen tekankan, yang menjadi pembeda di sana adalah PRKS. PRKS yang betul-betul fleksibel, yang akan naik, yang bisa naik turun ya sesukanya gitu kan. Tidak perlu istilahnya super fleksibel lah, sama seperti konvensional. Jadi kontrak yang dipakai adalah CM, karena CM kontraknya di awal, kemudian nasabah bisa memakai ya terserah dia gitu kan. Cuman ada beberapa isu di situ, mungkin bisa separately ya, karena kalau misalnya saya harus menjelaskan di sini akan sangat panjang. Kemudian untuk yang global market, ada FX menggunakan buy Azov, kemudian promissory FX menggunakan buy Azov, nih tulisannya idem, menggunakan buy Azov plus WAD, kemudian Islamic cross currency swap menggunakan CM dan buy Azov dan WAD, Islamic profit rate swap CM dan WAD, corporate CM deposit, CM of course. Kemudian ada product trade. Saya rasa product trade-nya sama di Indonesia dan di Malaysia, cuman penamaannya mungkin yang berbeda, gitu kan. Dan mungkin kontrak-kontraknya yang berbeda karena di sana bisa menggunakan wakalah, bisa menggunakan kafalah, bisa menggunakan CM, bisa menggunakan MPO, murabah purchase order, bahkan bisa menggunakan buy dain, gitu kan. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang ada di sana yaitu Islamic Wealth Management. Islamic Wealth Management saya rasa sudah banyak bank-bank yang di Malaysia yang sudah ada wealth management, yaitu consists of wealth creation, wealth accumulation, wealth purification, preservation, and distribution. Basically dia akan membundling various product untuk ini istilahnya ditawarkan ke nasabah-nasabah premium wealth lah istilahnya. Nah, adapun produk-produk yang ada di sana tambahannya untuk Islamic Wealth Management adalah wasiat atau will writing. Kalau di sini kan will writing kan belum ada kan ya, sejauh yang saya lihat ya. Kalau di Malaysia udah ada untuk will writing atau wasiat. Kemudian terkait kalau ngomongin masalah produk di Malaysia itu acuannya itu berbeda sedikit dengan yang di Indonesia. Karena kalau misalnya di Indonesia kita kan kita ada kodifikasi produk, kita ada fatwa di DSN MUI, dan di kodifikasi produk juga kita sudah dijelaskan produk-produk apa saja dengan kontrak-kontrak apa saja yang bisa digunakan. Cuman kalau di Malaysia itu kebalikannya. Jadi bukan kebalikannya, kalau di Malaysia kita ada policy document. Policy document ini contract based. Contoh misalnya court, policy document on court, policy document on CM, policy document on kafalah, mudharabah, musyarakah, seperti itu. Jadi semua isu dari istilahnya pilar-pilar of kontraknya, dari pemenuhan akadnya, dari termination-nya, semua dicantumin di satu policy document. Contoh kalau misalnya musyarakah, semuanya ada di musyarakah situ. Jadi untuk produk-produk manager di sana, jadi mereka bisa menggunakan, contoh misalnya mereka mau meng-create satu produk, jadi terserah mereka mau pilih kontrak mana yang akan mereka pakai, as long as mereka bisa memenuhi apa yang ada di policy document itu, dan selama di policy document itu tidak dilarang, maka diperbolehkan. Seperti itu. Jadi satu policy document itu bisa setebal sampai 70 halaman, jadi sampai end to end seperti itu. Kemudian mungkin lanjut ke slide berikutnya ya Mas Arief. Oke, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Oh, 5 menit lagi, oke. Oke, baik. Ya. Yang ini ngomongin bus di Malaysia sih sebenarnya. Sebenarnya ini adalah sudah rahasia umum di semua banking practitioner di Malaysia sudah tahu ini, walaupun of course nggak ada di website. Nah, saya rasa one of the key advantage yang bus punya di Malaysia yaitu mereka boleh memaintain leveraging model. Dan kalau misalnya Windows, of course mereka akan leverage di grupnya. Cuman kalau untuk yang bus, mereka boleh maintain, yaitu subsidiary boleh menggunakan parents infrastructure, yaitu contoh channel distribution, semacam branch, business unit, semua dia trade center dia boleh pakai. Kemudian IT infrastructure, in fact banyak bank-bank di sana yang udah subsidiary menggunakan sistem yang sama, core banking yang sama dengan induknya.
Yang kedua adalah subsidiary may leverage on group's resources. Contohnya kalau misalnya di beberapa bank itu memang human resource-nya dia akan ada di grup. Contoh misalnya risk management committee dia akan ada di grup, executive risk committee dia akan di grup, seperti ALCO, legal committee, IT steering committee biasa di grup. Dan kita juga bisa sebenarnya meleverage on sales force-nya yang ada di grup. Jadi istilahnya kalau misalnya dulu pertama kali saya masuk di Malaysia itu dari beberapa ratus cabang yang Maybank punya, kita cuman ada 6 branch yang Islamic seperti itu. Jadi kalau misalnya karena sama aja di konvensional semuanya bisa jual Islamic product gitu. Bahkan ya ini sudah menjadi rahasia umum bahwa kita juga menerapkan Islamic first strategy kan. Jadi di cabang-cabang konvensional semuanya juga akan ngejual Islamic first gitu. Once customer masuk, kita tawarkan Islamic. Customer nggak mau, baru kita alternatifnya adalah konvensional. Nah, saya dengar yang terakhir tuh waktu saya keluar dari Maybank yang di KL, saya waktu itu dari 6 cabang syariah dia dikurangi menjadi 4 kalau nggak salah. Karena kita berpikir karena cost-nya agak mahal kan. Nah, tapi antara Maybank dan antara kita dengan grup, of course kita akan ada share service cost, yaitu apapun yang dijual pasti ada cost-nya. Tapi that one is just left pocket, right pocket. Kalau di grup punya perspektif kan, jadi doesn't matter. Kemudian untuk yang next slide, Mas Arif. Nah ini saya pengen sharing sedikit untuk insentif yang ada di bank di Malaysia lah ya. Jadi listnya non-exhaustive, mungkin ada beberapa lain yang saya miss out, tapi inilah yang menurut saya inilah yang sebagai produk istilahnya. Tadi saya setuju juga apa yang dibilang sama Mas Ronald, yaitu kalau di Malaysia itu Islamic banking itu dia atraktif bukan cuman buat Muslim saja, tapi non-Muslim juga, gitu kan. Jadi, in fact, kalau misalnya di Maybank itu kan ini nasabah non-Muslimnya juga banyak banget, karena di sana juga banyak bisnis kan non-Muslim juga. Bahkan kalau misalnya kita sebagai nasabah non-Muslim dan kita datang ke salah satu branch, kita ngelihat 2 produk itu, yang satu Islamic, yang satu nggak Islamic. Biasanya kalau misalnya Muslim, oke, fine lah kalau misalnya Muslim dia minta yang Islamic. Tapi yang non-Muslim biasanya yang akan dia lihat adalah apa benefit yang mereka akan dapatkan gitu kan. They don't care kalau produk itu Islamic atau enggak gitu. Selama yang produk Islamic itu lebih kompetitif, dia akan ngambil. Nah ini adalah beberapa contoh list insentif yang ada di sana. Salah satunya adalah Late Payment Charge LPC, yaitu di sana, bank negara sudah menentukan ada 1% kita boleh menge-charge customer on late payment, cuma 1%, dan itu tidak compounded untuk yang pada prinsipal saja. Dan itu boleh menjadi bank's profit. Gitu kan. Yang kedua ada yang ini memang dari segi sudut pandangnya nasabah memang akan sangat menguntungkan, karena kan kalau misalnya di-compare di konvensional dia boleh charge compounding, dan dia boleh charge tinggi gitu kan. Dan ada historinya kenapa 1%, tapi itu agak lama lah nanti kalau misalnya kita jelaskan. Oke, yang kedua adalah no early settlement penalty. Jadi kalau misalnya di sana kita nggak boleh, Islamic Bank nggak boleh sama bank negara ngasih penalty untuk nasabahnya kalau misalnya dia mau early settle. Bahkan dia harus dikasihkan IBRA atau rebate. Jadi contoh misalnya yang tadi kayak menggunakan CM, kan sudah diakad di awal, bank sale price, sepatutnya bank boleh mengambil semua bank sale price itu, tapi bank negara pada hal ini dia ingin melindungi nasabah dan dia memberikan insentif, tidak boleh ada penalti untuk early settlement, dan dia harus memberikan rebate. Jadi nasabah cuma akan membayar outstandingnya saja plus profit yang due. Oke. Kemudian yang nomor 3 adalah no commitment fee for cash line. Jadi kalau misalnya di PRKS itu kan ada, kita dikasih limit berapa, 1 miliar contoh, nasabah cuma pakai 100 juta. Jadi 900 juta dia nggak pakai. Nah kalau misalnya di Malaysian practice sana kan yang yang tidak dipakai atau unutilized dia akan kena commitment fee. Nah untuk yang Islamic nggak boleh.
sama bank negara nggak boleh. Jadi untuk yang tidak kepakai nggak boleh dikenain komitmen fee. Oke. Kemudian yang D ini sebenarnya yang panjang ini saya baru cek ternyata ini juga applicable untuk non-Islamic banking. Jadi mungkin kita skip saja. Kita langsung yang ke E. Yang ke E di sana di Malaysia ini sebenarnya juga ada inisiatif yang bagus yaitu conversion to Islamic account without changing the account number. Jadi nasabah-nasabah yang ingin mengkonversi kasanya, contoh misalnya saya punya kasa di konvensional dan saya ingin mengkonversi to Islamic. Jadi saya cuman datang ke misalnya di internet banking dan di situ ada kayak menu dan di situ cuman diklik saja bahwa saya ingin mengkonversi to Islamic. That's it. Dia nggak akan merubah Islamic account, dia nggak perlu ke branch dan lain-lain. Nah, bagaimana cara itu dilakukan? Nah, of course itu memang inilah secret ingredient kan. Yang F yaitu 0% capital charge of financing asset funded by IA. Seperti yang saya sebutkan tadi, di Malaysia banyak bank yang mengkonversi menjadi depositnya menjadi IA menggunakan akad mudharabah adalah salah satunya karena ini, yaitu 0% capital charge for financing asset and funded by IA. Kemudian ada satu lagi tambahan yang saya baru ingat, yaitu tax holiday untuk fee dan charges pada money transmission services, yaitu remittance dan forex gain. Nah, seperti itu. Saya rasa itu sudah semua. Yang ini just Islamic Wealth Management produk-produknya. Jadi ini lebih ke ini ya. Saya rasa ini semua bank yang mempraktekkan yang Islamic Wealth Management di Malaysia ini saya rangkum menjadi satu. Ada beberapa yang of course di satu bank tidak ada, saya masukkan aja. Di bank lain ada, saya masukkan aja di sini. Ini adalah salah satu list dari Islamic Wealth Management produk yang dibundling yang ditawarkan ke Premier Wealth customers kita. Jadi kita ada satu set end-to-end solution untuk customer yang istilahnya berduit lah, istilahnya begitu. Oke, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.